Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang agama dan pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hubungan antara agama dan kesehatan, sekarang kita akan belajar tentang agama dan pelayanan kesehatan. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan ini tentu berbeda ya antara apa namanya kesehatan dengan pelayanan kesehatan ya. Kalau kesehatan berarti kan kita bicara soal bagaimana agama memandang kesehatan. Nah, tapi kalau soal apa pelayanan kesehatan berarti kita melihat bagaimana agama itu melihat tentang praktek-praktek kita memberikan pelayanan kesehatan. Terutama ini berlaku bagi pekerja yang bekerja sebagai bekerja di sektor kesehatan ya, entah itu dokter, perawat, kemudian apa namanya bidan ya, farmasi, apa psikiater, kemudian apoteker dan segala macam, itu tenaga kesehatan gitu ya. Nah, lalu bagaimana agama memandang pelayanan kesehatan? Nah, ada dua hal yang kita bahas pada siang hari ini. Pertama, peran agama bagi pasien. Yang kedua, agama bagi pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu apa? Nah, Anda bisa baca bukunya Azrul ya tentang penyelenggara pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam satu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan baik perorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi, pelayanan kesehatan adalah semua upaya yang diselenggarakan secara sendiri, artinya oleh satu atau dua orang, kemudian atau bersama-sama, artinya dalam satu tim, dalam satu organisasi, itu bisa organisasi rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik, dan segala macamnya, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Artinya upayanya lebih pada aspek preventif, meningkatkan kesehatannya, upaya dan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kemudian mencegah dan mengobati penyakit, mengobati berarti kuratif, serta memulihkan kesehatan, baik itu perorangan, kelompok, atau masyarakat. Jadi pasiennya bisa jadi perorangan, kelompok, atau masyarakat. Semua hal yang terkait dengan ini disebut sebagai pelayanan kesehatan. Lalu, apa fungsi agama bagi pasien? Yang pertama, bagi pasien, kita harus memahami ya bahwa agama itu bagi pasien bisa menjadi motivasi dalam menjalani perawatan. Nah, kita tahu pasien itu kan orang yang sedang mengalami problem ya dalam hal kesehatan. Dan kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya passion. Passion artinya sabar ya. Passion artinya sabar. Jadi orang yang kita diminta untuk apa ya bersabar dalam menjalani semua terapi yang diselenggarakan dalam rangka mengobati penyakit dan memulihkan seorang dari kondisi sakit. Nah, agama itu bisa memberikan rasa nyaman bagi manusia untuk kuat dan bertahan dalam menjalani kehidupan, kuat dan bertahan dalam menjalani perawatan menuju kesembuhan. Nah, misalkan dalam Al-Quran misalnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai orang tersebut itu berusaha untuk mengubah apa yang ada dalam dirinya. Artinya, kalau yang sakit itu tidak mau apa namanya, tidak punya semangat untuk sembuh, ya maka dia akan lama sembuhnya, gitu kan. Ini banyak sekali ya riset yang terdahulu, teman-teman bisa mengkaji tentang semangat keberagamaan itu sangat berkorelasi positif bagi kesembuhan seorang. Pasien kalau optimis itu lebih cepat sembuh daripada pasien yang pesimis, gitu ya. Karena apa ya mindset seorang itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia melihat realitas. Gitu. Nah, tubuh yang sakit gitu ya, bagi pasien yang dia sudah apa namanya tidak punya semangat kehidupan itu ya dia menjadikan itu sebagai beban dan lama sembuhnya gitu kan.
Tapi kalau optimis, meskipun sakit, tapi dia semangat juangnya tinggi, maka lebih mudah bagi dia untuk mencapai kesembuhan gitu ya. Nah, kemudian agama Islam misalnya, agama Islam juga begitu. Jadi memberikan pemahaman bahwa sakit itu ujian atas kesabaran dan keimanan. Gitu kan. Dalam Islam misalnya kita mengenal ada beberapa nabi-nabi yang diuji coba dengan rasa sakit. Rasul pernah mengalami sakit, gitu ya. Apa Nabi Ayub, ada tahu ya Nabi Ayub itu pernah diceritakan mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai seluruh tubuhnya itu hancur gitu karena kondisi sakit yang dialami. Bahkan semua orang itu menjauhi Nabi Ayub alaihissalam karena penyakit yang dia derita gitu. Itu ujian, kesabaran atas keimanan. Nah, kemudian pemahaman bahwa Tuhan sebagai pemilik penyakit ya dan pemberi obat gitu ya. Di keyakinan bahwa Tuhan ya, yang memiliki penyakit dan dialah yang akan memberikan kesembuhan, memberikan obat atas sakit yang kita alami. Nah, pemahaman dan keyakinan seperti itu mendukung seseorang untuk tambah menjadi kehidupan dan semangat. Apalagi sakit juga dipahami dalam perspektif agama sebagai upaya untuk membersihkan jiwa dari keselamatan dosa. Ini nih penting ya bagi seorang yang beragama untuk memberikan semangatnya. Nah, makanya bagi pasien agama itu memiliki potensi yang luar biasa sekali untuk memberikan dukungan bagi kesembuhan. Oke, kemudian ini bagi pasien. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ini ya, ada kasus Jehovah's Witness, kasus antara Malik versus Shulman ini di Amerika ya. Jadi ceritanya begini, suatu ketika ada seorang perempuan yang mengalami kecelakaan. Ada seorang perempuan mengalami kecelakaan dan dia mengalami pendarahan yang cukup hebat. Gitu. Kemudian dibawa ke dokter. Nah, dokter sebelum memberikan pelayanan itu menemukan dalam dompet yang dimiliki si perempuan tadi itu. Di situ disebutkan bahwa dia mengikuti seksi Jehovah yang di situ ada cantuman tulisan no blood transfusion. Nah, dalam doktrin yang diimani oleh saksi Yehova, saksi Yehova itu sebuah sekte dalam tradisi kekristenan yang khusus dan unik di Amerika ya. Dia punya pemahaman bahwa seseorang itu tidak boleh melakukan transfusi darah. Bagi si saksi Yehova itu, transfusi darah itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Haram menurut hukumnya. Maka mereka nggak mau melakukan transfusi darah. Nah, suatu ketika si perempuan tadi itu mengalami kecelakaan dan dia koma. Kemudian mengalami pendarahan yang hebat dan dokter mengetahui bahwa di situ dia melihat bahwa ada tulisan no blood transfusion. Dokter tahu bahwa si pasien ini mengikuti paham Jehovah yang melarang transfusi darah gitu kan. Tapi naluri kedokteran dia itu ini kalau nggak dikasih transfusi darah dia nanti meninggal itu kan. Seorang naluri ya, dokter kemudian memberikan tanggung jawab ini ya, tanggung jawab profesi. Dia kemudian memberikan transfusi darah. Nah, kemudian sampai kemudian pasien tersebut itu sembuh. Karena pendarahannya kemudian berhenti, dia kemudian mengalami perbaikan kondisi kesehatan yang membaik, kemudian sampai kemudian sembuh. Ketika sembuh baru kemudian dia tahu bahwa kesembuhan yang dia dapatkan itu terjadi karena dia mendapatkan transfusi darah. Lah, ini menariknya. Dia kemudian merasa sangat berdosa karena dia melanggar aturan yang ditekankan dalam aturan yang mereka peluk gitu ya. Nah, berarti dia melanggar ajaran agama. Ya, yang itu dilakukan oleh orang lain. Ya, ada tindakan dokter yang memberikan transfusi darah, sementara transfusi darah itu terlarang bagi agama yang dia anut. Gitu. Maka dia kemudian menggugat ke pengadilan. Nah, yang menarik, pengadilan itu justru memenangkan si penggugat, memenangkan perempuan yang korban tadi itu justru tidak memenangkan si dokternya. Padahal dokter sudah bekerja, dokter sudah memberikan fasilitas, sudah sedemikian bersusah payah untuk menangani si pasien tadi, dia tidak mendapatkan penghargaan, justru malah diberikan sanksi oleh pengadilan gitu kan.
Nah, dari sini kemudian muncullah ada yang disebut sebagai konsep teori kebutuhan ya, teori kebutuhan. Nah, teori kebutuhan itu apa? Teori kebutuhan itu adalah begini. Dokter atau perawat, dokter atau perawat atau bidan atau semua tenaga kesehatan itu bekerja untuk kepentingan pasien. Ya, dokter memberikan perawatan itu kan untuk kepentingan pasien, bukan untuk kepentingan dokter. Ya, perawat itu memberikan pelayanan itu untuk kepentingan pasien, bukan untuk kepentingan dokter, bukan untuk kepentingan perawatnya, ya, tapi untuk kepentingan pasien. Maka dalam hal ini, semua pelayanan yang akan diberikan kepada pasien itu harus mendapatkan konsensualisme dari pasien, harus mendapatkan afirmasi dari pasien. Ya, semua pelayanan yang diberikan itu harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Gitu. Makanya terutama kalau misalkan teman-teman lihat di rumah sakit ya, kalau ada orang yang dalam kondisi tidak sadarkan diri, nah keluarga itu harus menandatangani persetujuan untuk melakukan tindakan. Mau dioperasi atau dikasih terapi seperti apa, itu harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau setidak-tidaknya persetujuan dari anggota keluarganya. Gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kalaupun itu bahkan ketika terjadi hal yang positif ya, hal yang positif dari tindakan yang dilakukan, tindakan medis tertentu yang dilakukan, kemudian dia berimbas pada hal positif, kondisi membaik dan sampai sembuh, itu pun nggak selamanya memberikan kepuasan bagi pasien. Misalkan dalam kasus sesi yang tadi itu ya, kesembuhan itu kan sudah diharapkan ya, tapi ketika sembuh dia malah menggugat dokternya, itu kan sesuatu yang dalam pikiran orang kan nggak masuk akal, tapi itu jadi gitu kan. Nah, demikian juga dalam hal ini ya, makanya hak pasien itu penting untuk dipahami oleh semua tenaga kesehatan. Dan juga pasien juga ngerti ya, ini apa, jangan sampai meminta sesuatu yang bukan menjadi hak. Nah, yang juga tak kalah penting adalah pasien itu punya hak untuk mengamalkan ajaran dan keyakinannya. Pasien berhak untuk beribadah sesuai dengan aturan ibadahnya. Pasien juga berhak untuk mengamalkan ajaran dan keyakinannya sesuai dengan apa yang dia pilih. Makanya dia juga bisa mendapatkan ini ya, pelayanan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan. Misalkan dalam kondisi kritis yang dimana dia mendekati dekat ajal ya, sakaratul maut, itu dia juga pernah mendapatkan pelayanan keagamaan sesuai dengan agama yang dia peluk. Kalau dia seorang muslim, maka berhak untuk mendapatkan dampingan dari rohaniawan yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya kalau dia beragama Kristen, maka dia juga berhak untuk mendapatkan dampingan rohaniawan beragama Kristen. Demikian juga ketika dia meninggal dunia, maka pemulasaraan jenazahnya juga menyesuaikan dengan agama yang dia peluk. Itulah kenapa identitas keagamaan itu penting untuk dicantumkan dalam identitas rekam medis ya. Rekam medis itu juga penting untuk mencantumkan identitas keagamaan. Kenapa? Karena pengamalan keagamaan tidak terkait dengan kehidupan manusia, itu hak pasien ya, untuk beribadah, untuk berpuasa ketika dia sakit gitu kan, atau misalkan untuk beribadah sholat dan sebagainya. Terutama ketika ini ya, bimbingan rohani gitu ya, bimbingan rohani menjelang kematian dan setelah kematian itu juga. Tapi juga perlu diperhatikan ya, bahwa pasien itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, etnis, pasien. Secara prinsipil begini, secara prinsipil sebagai tenaga kesehatan kita wajib memberikan pelayanan secara proporsional sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, tanpa kecuali kepada siapapun dia, agamanya apapun, sukunya apapun, ya, bahasanya apapun, itu semua berhak mendapatkan pelayanan yang proporsional dari kita. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat keagamaan itu juga penting kita perhatikan. Ya, misalkan kalau dia beragama Islam, ya, maka dia juga berhak untuk mengamalkan aturan agamanya dalam kondisi yang sakit ini. Jangan sampai terapi yang kita berikan justru mengganggu dia. Gitu ya. Ini hak pasien. Kemudian, lalu agama bagi pelayanan kesehatan apa fungsinya? Yang pertama, standar etika dan kepantasan. Begini, dalam hal
Ini ya, agama kemarin kita bahas ya. Agama memberikan standar tentang etika, tentang kepantasan, apa yang pantas dan apa yang tidak. Misalnya begini, ini terutama ketika pasien, misalkan ya pasien yang sakit, kemudian yang dia membutuhkan pelayanan khusus, maka sebisa mungkin pasien laki-laki itu dilayani oleh laki-laki. Dan juga pasien perempuan sebisa mungkin dilayani oleh tenaga kesehatan perempuan. Kenapa? Ini tidak semata-mata faktor ini ya, kalau dari segi keagamaan itu juga penting ya. Terutama misalkan terkait dengan persetubuhan ini ya, kalau dalam tradisi Islam misalkan laki-laki dan perempuan itu kan yang bukan mahram itu kan dilarang untuk apa namanya bersentuhan. Kalau betul bukan berharam kan ya, itu membatalkan itu persetubuhan. Nah, kemudian kalau misalkan terkait dengan kalau lagi masang kateter itu kan di pasang kateter itu kan, kalau itu anaknya, kalau pasiennya laki-laki yang masang perempuan itu kan jadi nggak nyaman gitu kan. Demikian juga sebaliknya, maka itu juga penting gitu. Ya faktor keagamaan itu berpengaruh juga ya, tapi selain itu juga faktor kenyamanan pasien itu kan juga perlu diperhatikan ya. Juga kenyamanan bagi tenaga kesehatan. Nah, kemudian standar etika kepatutan ya. Kepantasan dan kepatutan itu hampir sama ya. Kalau kepantasan itu apa yang pantas dan tidak. Kalau kepatutan apa yang patut dan tidak. Kalau kepatutan kepada hal-hal yang krusial gitu ya. Kemudian yang ketiga, agama bagi pelayanan kesehatan itu penting untuk memastikan pemenuhan hak pasien yang kita bahas tadi ya. Jadi secara prinsipil sebagai tenaga kesehatan kita harus memberikan pelayanan yang baik secara proporsional tanpa melihat latar belakang agama yang dipeluk oleh pasien itu, tapi kita juga harus memastikan bahwa sampai pelayanan yang kita berikan itu justru mengganggu si pasien untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan keagamaan yang kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh raise. Tulis dalam. Tidak, Pak. Ada? Silakan. Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi ini, kita cukupkan ya. Nanti teman-teman bisa memperdalam lagi materi ini, bisa baca-baca referensi yang lain nanti untuk memperdalam gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.